Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 untuk membahas materi pada kali ini yaitu Sekrum Teori. Oke, next slide-nya. Untuk anggota kelompok kami adalah yang pertama adalah Romandus Mando Francisco Silain, yang kedua adalah Andi Muhammad Fahri, yang ketiga adalah saya sendiri adalah Muhammad Faliksan. Oke, pendahuluan. Jadi untuk Scrum teori ini, teman-teman pernah nggak ngerasain kalau misalnya teman-teman itu susah banget untuk nyelesain permasalahan atau nyelesain sebuah proyek teman-teman semua. Nah, itu tuh karena susahnya itu karena terjadinya perubahan yang kayak terus berubah terus atau kayak dikit-dikit berubah atau jadi teman-teman itu jadi bingung saat harus bekerja sama orang lain atau dengan tim gitu. Nah, di dalam dunia yang cepat kayak gitu, kayak 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 tadi, kita membutuhkan cara kerja yang lebih fleksibel dan lebih adaptif. Nah, hari ini kami akan membahas tentang Scrum teori, eh, yang mana Scrum ini adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang bisa membantu kita semua atau tim bekerja lebih kolaboratif dan efisien dan lebih fokus pada hasil yang bernilai bagi pengguna Scrum mengikuti metodologi. Oke, yang pertama adalah Scrum adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang tangkas atau agile yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Nah, Scrum bukanlah proses yang standar yang harus diikuti secara sekuensial. Atau sekuensial itu seperti terus menerus atau mengikuti siklusnya. Nah, kerangka kerja yang fleksibel. Nah, jadi tidak sekuensial tapi kerangka kerja yang lebih fleksibel itu yang berpusat pada manusia yang didasarkan pada nilai-nilai inti seperti kejujuran, keterbukaan, keberanian, rasa hormat dan fokus, kepercayaan, pemberdayaan dan kolaborasi seperti itu. Oke, next. Oke, lanjut ya. Jadi, seperti sudah dijelaskan oleh teman saya, tadi itu Scrum adalah framework. Jadi, frameworknya itu adalah kerangka yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis teknologi, dan framework ini mengikuti metodologi Agile. Nah, tujuan utama Scrum itu apa sih? Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk membantu tim efisien, terutama dalam proyek yang sifatnya kompleks dan cepat berubah. Nah, dalam penerapannya, Scrum menekankan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Nah, dengan transparansi, semua proses bisa dipantau secara terbuka. Dengan inspeksi, tim secara rutin mengevaluasi hasil kerja mereka. Dan dengan adaptasi, tim bisa dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan. Nah, pada akhirnya, Scrum itu berfokus pada kerja tim yang terstruktur dan menghasilkan produk yang benar-benar memberikan nilai nyata bagi penggunanya. Boleh dilanjut? Selanjutnya itu ada konsep utama dalam kerja Scrum. Nah, yang pertama itu ada Scrum Team. Nah, jadi Scrum Team ini terdiri dari tiga peran utama. Nah, yang peran pertama itu adalah Product Owner, yang kedua Scrum Master, dan juga Developer. Nah, mereka bekerja sama dalam mengembangkan produk sesuai kesepakatan mereka tersebut. Nah, lalu yang kedua itu adalah Sprint. Sprint itu adalah periode waktu yang tetap, biasanya 2 sampai 4 minggu. Dalam satu sprint, tim harus menghasilkan produk yang fungsional. Nah, lalu ada yang ketiga itu produk backlog. Nah, itu tuh adalah daftar pekerjaan yang diprioritaskan dan dikelola oleh product owner. Dari daftar ini, tim memilih pekerjaan untuk dimasukkan ke sprint backlog, yaitu tugas yang ditargetkan selesai dalam satu sprint.
Nah, kemudian itu ada daily scrum. Jadi itu pertemuan singkat setiap harinya untuk membahas progres, hambatan, dan rencana kerja. Atau bisa dibilang update untuk kerjaannya lah, update harian seperti itu. Nah, lalu ada sprint review. Sprint review ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil kerja sprint bersama para pemangku kepentingan, sekaligus juga untuk mendapatkan umpan balik. Nah, dan yang terakhir itu adalah Scrum Master. Scrum Master ini apa sih? Ini tuh untuk memastikan penerapan Scrum berjalan baik. Sedangkan Product Owner bertanggung jawab pada kebutuhan produk dan prioritas backlog. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada eh, sebelum kita masuk kepada tiga pilar pada Scrum teori, kita akan harus lebih tahu dulu ada eh, setidaknya tiga prinsip pada Scrum teori ini. Nah, Scrum teori ini sendiri berdiri berdasarkan prinsip imperial proses control yang udah dijelasin tadi di awal sama teman saya. Jadi yang pertama adalah pengambilan putusan berdasarkan pengalaman nyata atau empiris. Terus pekerjaan yang diselesaikan secara bertahap, lalu dievaluasi dan diperbaiki. Atau biasa disebut dengan iteratif dan incremental. Adapun tujuannya adalah menciptakan produk bervalue tinggi dengan cara yang fleksibel, adaptif, dan transparan. Itu adalah eh, kurang lebih prinsip pada Scrum Theory. Next slide. Nah, setelah kita tadi membahas terkait dengan prinsip Scrum Theory, kita kali ini akan membahas terkait dengan tiga pilar pada Scrum Theory. Nah, dalam menjalankan prinsip ini, Scrum memiliki tiga pilar utama, yaitu yang pertama adalah transparansi atau transparan. Maksudnya adalah semua aspek pekerjaan harus terlihat jelas dan dipahami bersama serta tidak ada informasi yang disembunyikan antara satu dan yang lain. Di antaranya dalam aspek transparansi inilah bahasa yang sama dan mudah dipahami, terus artefak Scrum always available atau backlognya itu selalu harus tersedia bagi semua orang yang berkepentingan dalam Scrum teori ini. Dan yang ketiga adalah tanpa adanya transparansi maka inspeksi dan adaptasi pada Scrum teori akan sia-sia. Next slide. Nah, pilar kedua pada Scrum teori adalah yaitu adalah inspection atau inspeksi. Apa itu inspection atau inspeksi? Ini adalah proses dan progres pada Scrum teori yang harus sering diperiksa untuk mendeteksi penyimpangan atau adanya masalah. Nah, di sini ada notes penting atau catatan penting pada inspeksi. Inspeksi ini bisa dilakukan cukup sering, tapi jangan sampai menghambat proses kerja pada Scrum teori. Terus, inspeksi ini kenapa penting? Karena inspeksi dapat membantu tim menemukan risiko dan hambatan lebih awal. Jadi, risiko kegagalan selanjutnya bisa dicegah lebih awal dengan adanya inspeksi ini. Nah, adapun tujuannya adalah pada intinya pasti semua agar tujuan itu bisa berjalan dengan sesuai tujuan awal. Nah, contoh praktisnya adalah daily scrum, yaitu yang digunakan untuk memeriksa progres harian dan hambatan. Ini salah satu contoh dalam penerapan tahap aspek pilar inspeksi. Nah, event scrum yang mendukung inspeksi itu sudah jelasin tadi di awal oleh teman saya itu adalah daily scrum, sprint review, dan eh, sprint retrospective. Next slide. Nah, yang ketiga adalah adaptation atau adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian cepat bila pada tahap inspeksi menunjukkan adanya penyimpangan. Nah, ini adalah eh, tindakan lanjutan setelah kita melakukan tahap inspeksi tadi, yaitu tujuannya agar tim tetap selaras dengan target dan kebutuhan yang diperlukan. Contohnya itu adalah mengubah prioritas backlog, mengubah strategi kerja atau penyesuaian kolaborasi. Nah, event pendukungnya sama seperti tadi, yaitu sprint planning, sprint review, dan retrospective. Nah, di sini ada hal penting bahwa Scrum teori ini
sifatnya fleksibel dan siap bisa berubah sesuai kondisi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut ini adalah contoh dari framework Scrum atau garis kerja Scrum yang bisa kita temui. Baik, boleh dilanjut. Oke, nextnya adalah referensi-referensi yang telah kami ambil seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa bisa cek sendiri atau cek mandiri untuk referensi-referensinya. Oke, mungkin itu saja untuk tugas kami kali ini atau presentasi kami pada hari ini. Semoga teman-teman mengerti apa yang kami tampilkan, yang kami tampilkan kepada teman-teman semua. Oke, kami dari kelompok 8 undur diri. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.